ini kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah keamanan sistem komputer dengan dosen pengampu Dr. Rangga Firdaus Askom MKom. Di sini kami kelompok 6 akan menyampaikan hasil rangkuman dari dua buku yang kami bahas. Buku pertama itu adalah Computer Forensic Investigation Network Intrusion and SEC Code Press. Dan untuk buku pertama ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan saya dipersilakan. Oke, baik. Yang pertama, chapter 1, Network Forensic and Investigating Logs. Pentingnya sistem pencatatan logs atau log system dan audit sebagai fondasi utama dalam sistem keamanan komputer merupakan salah satu komponen utama dalam sistem keamanan. Pemeriksaan rutin dan analisis terhadap log standar, sistem operasi serta log yang dihasilkan oleh firewall, dan sistem deteksi intrusi. Dalam sistem operasi Linux, audit dilakukan melalui mekanisme seperti syslog, proses accounting, dan centralized binary logging. Syslog menyediakan mekanisme pencatatan gabungan yang memfasilitasi pelacakan aktivitas sistem. Sementara itu, centralized binary logging memungkinkan berbagai situs web mengirim data log dalam format biner yang tidak diformat ke satu berkas pusat, yang memperkuat efektivitas pengawasan. Dan juga pentingnya memantau aktivitas keamanan dan upaya intrusi, baik secara pasif maupun aktif. Pemantauan ini sangat penting untuk mendeteksi penyusupan dan anomali jaringan. Selain itu, dibahas pula tentang Network Time Protocol (NTP), sebuah protokol internet yang memastikan sinkronisasi waktu antara komputer dalam jaringan dengan akurasi hingga milidetik. NTP menggunakan sistem level yang disebut start room untuk mengindikasikan jarak waktu relatif dari sumber waktu utama, dengan memberikan fondasi penting bagi investigasi forensik jaringan dengan menekankan bahwa pencatatan aktivitas dan sinkronisasi waktu adalah kunci dalam proses identifikasi dan analisis insiden keamanan. Jaringan lokal yang kecil, seperti dalam satu gudang atau kantor, di mana peralatan berkomunikasi mulai alamat MAC yang unik. Sementara itu, internet komputer pengalamatan untuk jaringan yang lebih besar, yang menghubungkan banyak melalui router dan perangkat jaringan lainnya. Dalam konteks perangkat jaringan, memahami dua jenis pengalaman ini sangat penting untuk masuk asal dan probabilitas data, terutama saat terjadi pelanggaran keamanan atau serangan cyber. Selanjutnya, alat sniping menjadi perangkat vital dalam proses investigasi proses digital. Sniping tools baik berupa pelanggaran maupun pelanggaran keras memiliki kemampuan untuk mencegah dan merekam lalu lintas data yang melewati satu bagian jaringan. Dengan mengaktifkan mode Prometheus pada jaringan, alatnya dapat menangkap seluruh paket data bukan hanya yang duduk pada paket tersebut, data yang berhasil dikumpulkan dapat analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi pola komunikasi, data aktivitas mencurigakan, atau mendeteksi serangan seperti main individual dan penyusupan yang tidak sah. Dalam situasi investigasi, hasil dari sniping itu dapat menjadi bukti yang kuat dan menarik apa yang sudah terjadi dan jaringan kompromi. Selain itu, alat sniping juga merupakan komponen lain yang tak kalah penting dalam investigasi forensik jaringan, yaitu ada ARP table yang dimiliki oleh router. Table ini menyimpan pasangan data antara alamat IP dan MAC address dari perangkat yang berkomunikasi jaringan. Dalam praktik investigasi, table ini sangat membantu untuk menelusuri siapa yang menumpuk jaringan dan dapat adalah tetap aktif. Ketika terjadi serangan, table ARP ini bisa menjadi titik awal untuk mengetahui pelaku atau titik masuk dari yang menggunakan dalam aktivitas jahat tersebut. Berikutnya, JP juga memberikan kontribusi besar dalam proses pelacakan dan analisis forensik. JP ini mencatat setiap alamat IP yang masuk dan menyimpannya berkat informasi alamat klien. Log ini sangat bermanfaat karena dapat digunakan untuk mengaitkan identitas fisik perangkat alamat IP digunakan pada waktu tertentu. Dengan kata lain, administrator jaringan dapat mengetahui alamat mana yang aktif pada waktu jaringan dan menelusuri alur komunikasi yang terjadi, serta potensi keterlibatan perangkat tersebut dalam pelanggaran keamanan. Sistem deteksi intrusi atau intrusion detection system yang bisa disebut IDS merupakan alat yang melengkapi kemampuan monitoring jaringan dengan menyediakan fitur pemantauan dan peringatan terhadap aktivitas mencurigakan. IDS ini dapat dikonfigurasi oleh administrator agar secara otomatis mulai merekam lalu lintas jaringan dan sumber keamanan muncul. Hal ini memungkinkan investigasi dilakukan secara real time
dan teknik pemrograman segera dianalisis untuk mendeteksi pola pelaksanaan. Data ini sangat krusial dalam proses pengambilan keputusan bahasa engineer, termasuk untuk keperluan pelaporan, pembuktian hukum, maupun mitigasi terhadap ancaman berupa di masa depan. Untuk data berikutnya akan dijelaskan oleh Dr. saya. Oke, untuk chapter 3 dari investigasi web attack dari buku ini sendiri itu membahas secara mendalam mengenai investigasi terhadap serangan berbasis web, sebuah topik yang sangat krusial dalam dunia keamanan cyber modern. Web attack atau serangan web adalah salah satu metode paling umum yang digunakan oleh pelaku kejahatan cyber untuk mengeksploitasi kelemahan sistem dan mencuri informasi sensitif. Bab ini dimulai dengan mengenali berbagai indikasi serangan web, seperti performa aplikasi web yang melambat drastis, munculnya error seperti HTTP 500, redireksi URL yang mencurigakan, hingga file long yang menunjukkan aktivitas abnormal. Serangan ini seringkali dilakukan tanpa disadari oleh pengguna ataupun administrator sistem. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh terhadap jenis-jenis serangan dan cara menginvestigasinya menjadi sangat penting. Jenis serangan yang dibahas dalam bab ini sangat beragam dan mencakup beberapa teknik yang paling sering ditemukan dalam insiden keamanan. Di antaranya adalah cross-site scripting atau XSS yang memungkinkan penyerang menyisipkan skrip berbahaya ke dalam halaman web yang dibuat oleh pengguna lain, serta SQL injection yang memanipulasi perintah SQL untuk mendapatkan akses ilegal ke basis data. Cross-site Restrict Progress atau CSRF juga dibahas, yaitu teknik di mana pengguna diarahkan untuk melakukan tindakan yang tidak mereka sadari, seperti mengubah pengarahan akun. Selain itu, teknik kode injection, parameter tempering, cooking, warning, dan buffer overload dijelaskan dengan skenario dan contoh kasus yang relevan. Teknik seperti auditing, shell hijacking, long tape dan disinterval juga disebut sebagai ancaman besar terhadap infrastruktur web yang kurang aman. Bab ini menekankan pentingnya analisis log file web, baik itu dari server HTTP firewall maupun interruption detection system IDS. Investigator harus mampu mengurangi log dengan teliti, memahami pola akses yang tidak biasa, dan mengaitkan data teknis tersebut dengan potensi eksploitasi yang terjadi. Tools seperti Snort, Wireshark, Microscope Log Parser, dan sistem pemantauan lainnya dibahas sebagai alat bantu investigasi yang dapat memperkuat buku digital. Selain itu, pentingnya menjaga integritas dan keamanan log juga ditekankan, mengingat pelaku dapat berusaha menghapus atau memodifikasi log untuk menghilangkan jejak mereka. Tidak hanya membahas aspek investigasi setelah serangan terjadi, bab ini juga mendorong pendekatan proaktif dalam keamanan aplikasi web. Ini termasuk pembaruan perangkat lunak secara berkala, pengujian penetrasi, penggunaan aplikasi scanner seperti accounting dan N-Stalker, serta validasi input dan output pada aplikasi. Investigator forensik juga harus memahami cara pelaku menyalahgunakan celah seperti zero day, vulnerability, dan impersonation attack, serta bagaimana mereka mengeksploitasi kelemahan dalam mekanisme autentikasi dan enkripsi. Secara keseluruhan, bab ini menyajikan paduan teknis dan strategi yang sangat berguna bagi profesional keamanan dan forensik digital dalam menangani serangan web. Mulai dari identifikasi serangan, pengumpulan dan analisis bukti digital, hingga pencegahan terhadap serangan serupa di masa depan. Seluruh proses dijelaskan dengan jelas dan aplikatif. Penekanan terhadap pentingnya dokumentasi bukti dan legalitas dalam investigasi forensik juga menegaskan bahwa proses teknis harus selaras dengan pertimbangan hukum agar buku dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Bab ini bukan hanya menjelaskan tentang budaya serangan web, tetapi juga memberikan solusi konkret untuk menangannya secara efektif. Untuk buku selanjutnya yang kita rangkum adalah buku tentang hacking ekspor komputer forensik, script, dan solution. Nah, untuk chapter pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan saya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk chapter pertama, yaitu Preparing for an Incident. Pentingnya pemahaman yang kuat terhadap proses forensik, pelatihan teknik yang memadai, serta persiapan lingkungan laboratorium forensik yang sesuai. Proses forensik dibagi ke dalam beberapa tahap utama, termasuk identifikasi, pengumpulan, dan pelestarian bukti analisis, serta presentasi hasil. Setiap tahap ini memerlukan standar prosedur yang ketat agar dapat menjaga integritas bukti dan hasil investigasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pentingnya kesiapan operasional melalui studi kasus nyata, seperti kasus casing out yang melibatkan serangan cyber terhadap perusahaan ACME Service. Kasus tersebut memperlihatkan bagaimana tim forensik yang telah memiliki sistem manajemen kasus yang baik, laboratorium yang siap pakai, serta alat dan perangkat lunak yang telah divalidasi dapat merespon insiden secara cepat dan efisien. Tim ini juga menggunakan flyaway kit, yakni perlengkapan portable berisi peralatan forensik yang memungkinkan mereka melakukan pengambilan data di lokasi dengan cepat. Pentingnya proses validasi alat, pengelolaan sistem dan dokumentasi, serta pelatihan ketat bagi para
teknisi guna menghindari kesalahan fatal seperti menyalakan komputer tanpa prosedur yang benar. Secara keseluruhan, bagian ini menekankan bahwa keberhasilan penyelidikan forensik bergantung pada sejauh mana persiapan telah dilakukan sebelum insiden terjadi, baik di sisi teknis prosedural maupun administratif. Selanjutnya pada chapter itu dengan topik komputer fundamental. Di bab ini menjelaskan itu dengan memperkenalkan struktur internal komputer dari level paling dasar. Komputer dipandang sebagai serangkaian lapisan yang dimulai dari sirkuit elektronik dan instruksi mesin. Baik aplikasi operasi hingga aplikasi yang digunakan guna. Pendekatan ini agar investasi developer pada dapat memahami bagaimana dan di mana sistem digital mungkin terlihat. Seluruh aktivitas komputer berlandaskan pada representasi linear, yakni 1 dan 0, yang menjadi hasil dari komputer sekarang. Semua data mulai dari deteksi hingga lembar dan penjualan diberikan dalam bentuk bit dan byte. Pemahaman tentang bagaimana komputer menyimpan dan memproses data linear, dan terbagi dalam memory dan merekonstruksi aktivitas dibuktikan yang mungkin untuk semuanya atau terhapus. Jalan perkembangan memori komputer menunjukkan beberapa penting ini mampu menyediakan informasi dari penggunaan punch card hingga RAM dan hard drive modern. Evolusi teknologi memori memperlihatkan peningkatan kapasitas dan kekuatan penyimpanan yang berdampak terhadap referensi. Investigator perlu mengetahui bagaimana berbagai jenis memori menyimpan data serta bagaimana data dapat dipulihkan. Selanjutnya basic input dan output system atau disingkat BIOS merupakan lapisan awal perangkat yang mengaktifkan dan mengatur komunikasi antara sistem operasi dan perangkat keras. BIOS penting karena menyimpan pengaturan sistem dan waktu yang bisa menjadi sumber informasi berharga dalam penyelidikan forensik. Pengatur waktu sistem misalnya sering digunakan untuk membangun tindakan pemberdayaan. Sistem operasi bertanggung jawab atas manajemen dan daya komputer dan penyelidikan dan berbagai pengguna. Sistem ini mencatat berbagai akses pengguna, file yang dibuka, aplikasi yang dijalankan, dan komunikasi yang dilakukan. Forensik komputer mengamankan data dari sistem operasi di penelusuran digital dengan analisis sistem dan terstruktur. Aplikasi yang digunakan adalah sistem operasi dari aktivitas digital yang kaya data forensik. Yang kaya bahwa aplikasi kantor dan lainnya menyimpan aktivitas dan file sementara yang bisa membuat tindakan guna. Pengetahuan tentang struktur penyimpanan aplikasi dibantu dalam proses penggalian bukti digital. Jenis media penyampaian yang digunakan komputer dibagi menjadi beberapa kategori. Yaitu yang pertama seperti media magnetis, hard drive, dan disket yang berbeda dengan cara membuat aplikasi seperti aplikasi untuk menyimpan data. Selanjutnya media optik seperti CD dan driver dan DVD yang menggunakan kendaraan untuk membaca dan menulis informasi pada lapisan aplikasi. Teknologi ini memiliki karakteristik penyimpanan dan keawasan yang berbeda, yang menentukan pendekatan forensik yang tepat saat menganalisisnya. Terakhir, teknologi memori lainnya seperti memori flash dan flash drive atau yang disebut dengan SSD semakin umum digunakan karena ukurannya kecil dan kecepatan yang tinggi. Media ini menyimpan data secara elektrik tanpa bagian bergerak, sehingga lebih tahan terhadap kerusakan fisik. Namun, metode penghapusan dan peningkatan ulang pada memori jenis ini seringkali membuat proses pemulihan data menjadi lebih kompleks. Untuk step berikutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, untuk chapter selanjutnya adalah chapter 3 dari buku ini yang berjudul tentang Forensic Lab Environment Interpretation. Nah, chapter 3 ini membahas konsep penting dalam dunia forensik digital, yaitu live response. Live response adalah proses pengumpulan data dari sistem komputer yang masih dalam keadaan menyala sebelum dimatikan. Teknik ini sangat krusial karena informasi yang tersimpan di dalam memori atau RAM seperti proses yang sedang berjalan, koneksi jaringan aktif, file terbuka, dan cache akan hilang jika sistem dimatikan. Oleh karena itu, penyidik perlu melakukan tindakan cepat namun hati-hati untuk mengumpulkan data tersebut. Namun, live response memiliki tantangan tersendiri, yaitu risiko perubahan atau kerusakan pada data yang sedang dikumpulkan. Untuk meminimalkan risiko, ini digunakan alat-alat forensik yang terpercaya dan dijalankan dari media eksternal seperti flash disk atau CD, bukan dari sistem target. Terus seperti Netstat, TaskClick, Effort, dan Visualization sering digunakan untuk mengumpulkan informasi penting tanpa mengganggu sistem acara signifikan. Penggunaan live response sangat disarankan dalam kondisi ketika sistem tidak boleh dimatikan atau ketika ada indikasi malware yang dapat menghapus jejak digital saat rebound. Bab ini juga menekankan pentingnya dokumentasi yang baik selama proses berlangsung agar data yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Inti dari bab ini adalah keseimbangan antara kebutuhan mendesak untuk memperoleh data dan menjaga integritas bukti dalam proses investigasi forensik. Baik, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.